Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas PGSD, kompetensi profesional IPA Biologi tentang simbiosis antar makhluk hidup, part yang ke-37. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya dinamakan A. Parasitisme, B. Rantai makanan, C. Simbiosis, atau D. Ekosistem. Jawabannya adalah C. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis, sedangkan simbion adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Soal yang kedua, apabila kamu menanam pohon anggrek pada pohon mangga, maka yang terjadi adalah pohon mangga tidak terganggu dan juga tidak diuntungkan karena tanaman anggrek hidupnya dengan cara simbiosis. A. Netralisme, B. Parasitisme, C. Mutualisme, atau D. Komensalisme. Jawabannya adalah D. Komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan, tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Soal yang ketiga, pernyataan di bawah ini yang benar tentang simbiosis parasitisme yaitu A. Salah satu makhluk hidup dirugikan, B. Salah satu makhluk hidup tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, C. Kedua makhluk hidup saling merugikan, atau D. Kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Jawabannya adalah yang A. Salah satu makhluk hidup dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Soal yang keempat, jenis simbiosis yang terjadi antara lebah dan bunga yaitu simbiosis A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Parasitisme, atau D. Organisme. Jawabannya adalah yang A. Mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Sesuai dengan namanya, mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung. Soal yang kelima, berikut ini yang tidak termasuk dalam macam-macam simbiosis adalah A. Simbiosis parasitisme, B. Simbiosis komunitatisme, C. Simbiosis mutualisme, atau D. Simbiosis komensalisme. Jawabannya adalah yang B. Simbiosis komunitatisme. Jadi simbiosis terbagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang tidak termasuk di sini adalah simbiosis komunitatisme. Oke, lanjut soal yang ke-6. Pada tubuh kerbau terdapat banyak kutu yang sangat mengganggu kerbau. Lalu kerbau tersebut digembala di lapangan rumput dan secara tiba-tiba datang burung jalak hinggap di tubuh kerbau sambil memakan kutu dari punggung kerbau. Peristiwa tersebut termasuk simbiosis A. Parasitisme, B. Mutualisme,
C. Netralisasi, atau D. Komensalisme. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Sesuai dengan namanya mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung. Jadi, pada peristiwa ini, kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang ada pada tubuhnya yang sangat mengganggu dimakan oleh burung jalak, sehingga kerbau bersih dari kutu yang mengganggu tubuhnya. Kemudian, pihak kedua yaitu burung jalak mendapatkan keuntungan dari kutu yang ada pada tubuh kerbau, yaitu burung jalak mendapatkan makanan yang ia konsumsi dari kutu tersebut. Oke, soal yang ketujuh. Simbiosis komensalisme terjadi antara hubungan A. Tali putri dan tanaman perdu, B. Tumbuhan paku dengan pohon besar, C. Kerbau dengan burung jalak, atau D. Kumbang dengan bunga. Jawaban yang benar adalah yang B. Tumbuhan paku dengan pohon besar. Oke, kita bisa lihat di sini. Tumbuhan paku dengan pohon besar terjadi simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme adalah pihak yang satu mendapatkan keuntungan, tetapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Tumbuhan paku mendapatkan keuntungan, yaitu tempat tinggal atau tempat hidup di pohon besar. Sedangkan pihak kedua, yaitu pohon besar, tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Lanjut, soal yang ke-8. Kutu yang hinggap di tubuh hewan dan menghisap darah hewan yang dihinggapinya adalah contoh dari simbiosis A. Parasitisme, B. Komunitasisme, C. Mutualisme, atau D. Komensalisme. Jawabannya adalah yang A. Parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Jadi pihak yang mendapatkan keuntungan di sini adalah kutu yang mendapatkan darah dari hewan yang dihisapnya, sedangkan pihak yang dirugikan adalah hewan lain yang tubuhnya dihinggapi oleh kutu yang menghisap darahnya. Soal yang ke-9. Simbiosis yang terjadi antara benalu dengan inangnya disebut A. Premanisme, B. Mutualisme, C. Komensalisme, atau D. Parasitisme. Jawabannya adalah yang D. Parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Jadi, benalu ini mendapatkan keuntungan karena mengambil sari-sari makanan yang ada pada tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan oleh benalu. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Pernyataan yang benar mengenai simbiosis mutualisme adalah A. Hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. B. Hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling merugikan. C. Hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mengalami keuntungan dan yang satu mengalami kerugian. Atau D. Hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Sesuai dengan namanya, mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.